Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, jamin rahmati Allah, pada subuh yang baik ini insyaallah kita akan kembali meneruskan pembacaan kitab Syarah Ratib Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan masih tentang adab dan rukun daripada zikir. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain, amin. Wa ay yakhtara min dzikri lafzata la ilaha illallah ma'at ta'zim bi quwwatin tamatin jahran wa tas'idu illallah. Pada pertemuan terakhir kita telah membahas bahwa hendaknya seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikirnya sendirian ataupun zikirnya bersama-sama, harus selalu ikhlas ketika dia berzikir. Kemudian musannif kitab ini menganjurkan ayyakhtara minaz-zikri lafzata la ilaha illallah. Kemudian hendaknya orang yang mau berzikir itu memilih lafaz zikirnya la ilaha illallah. Sebetulnya lafaz zikir bisa apa aja, bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, ya kan, bisa masya Allah, bisa la haula wala quwata illa billah, bisa pula bismillah, 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 terserah. Nah, tapi beliau menganjurkan la ilaha illallah harus ada. Bukan berarti yang lain tidak dianjurkan. Kalau kita mengambil yang lain, maka minimal dari yang kita ambil itu ada la ilaha illallah. Kalimat ini kalimat pusakanya orang Islam. Islam atau tidaknya kita bergantung pada la ilaha illallah. Kalau kita membatalkan kalimat ini bisa dan keluar dari Islam. Itu konsekuensinya. Jadi pusaka ini bukan main-main. Maka dalam pewayangan itu diantara skenario yang diciptakan oleh Sunan Kalijogo adalah adanya sebuah jimat yang disebut jimat kalimusodo, kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bima itu nggak ada apa-apanya, nggak punya kekuatan. Nah, kecuali setelah dia memiliki jimat ini, kan? Iya. Makanya bimanya wayang kita itu seperti orang syahadat, gitu kan? Seperti orang syahadat bentuknya itu. Kalau diperhatikan betul-betul seolah-olah bukan jempolnya itu, tapi seolah menjadi telunjuknya. Ya, kalimat syahadat. Nah, kemudian la ilaha illallah disebut dalam hadis, kata Nabi kita, afdalu zikri. Tidak ada zikir yang lebih afdal daripada la ilaha illallah. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi ketika memimpin zikir berjamaah itu jangan dikira Nabi nggak pernah pimpin. Nabi kita pimpin. Masuk ke kalimat itu kata Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku ucapkan itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Baik. Ini hendaknya seorang yang berzikir memilih kalimat ini, atau minimal dia menyelipkan ada kalimat ini. Ma'at ta'zim, yang dia baca dengan ta'zim, mengagungkan. Beda memang orang kalau zikir dengan mengagungkan dengan yang tidak. Ya, sama dengan orang sholawat kepada Nabi. Ada yang cuma mulutnya saja, Allahumma sholli ala Muhammad, tetap berpahala, tetap. Ma'al ghaflah, walaupun hatinya lalai tetap berpahala. Tapi kalau dia ta'zim, dipejamkan matanya, dia masukkan ke dalam hatinya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tasdidnya itu dibaca Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Itu beda rasanya. Beda, Pak. Lebih mantap, ta'zim. Maka guru-guru kita mengatakan
saat kita tahiyat, saat tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir, bagaimana ketika kita membaca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu harus benar-benar, itu harus takzim kepada Rasul. Nginget makhluk di dalam sholat nggak boleh kan, kecuali ini gitu kan ya, karena kita sedang bersalamnya assalamu alayka, mukhatabnya anta, semoga selamat itu atasmu wahai Rasulullah. Sampai-sampai kalau orang lagi sholat fardu lalu Rasul memanggilnya, wajib dia menoleh menjawab panggilan Rasulullah. Lagi sholat fardu, kalau kita lagi sholat fardu orang tua manggil nggak boleh jawab. Kalau lagi sholat sunnah batalin sholat sunnah ini ya kan. Kita lagi sholat sunnah orang tua manggil ya kita wajib menjawab. Tapi kalau sholat fardu orang tua manggil nggak boleh kita jawab. Tapi kalau yang manggil Rasul batalin gitu kan ya, jawab. Iya. Kenapa? Kan itu bercakap-cakap di dalam sholat. Tapi kalau kepada Rasul itu tidak membatalkan. Karena ketika kita bersalam itu kita juga bercakap kepada Rasul, karena assalamu alayka, salam atasmu wahai Rasul. Itu. Tapi Rasul juga nggak mentang-mentang gitu kan, iya, mentang-mentang begitu ada sahabat sholat fardu dipanggil-panggil, enggak. Tapi ada biahnya kalau Rasul nggak tahu sahabat yang dicari sedang sholat fardu, lalu beliau bertanya, misalnya aina Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar kalau lagi sholat fardu mendengar langsung menjawab labbaik ya Rasulullah, hadir gitu kan, gitu ya. Tapi Rasul nggak mentang-mentang. Tapi para ulama mengatakan ketika sampai pada bacaan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu harus takzim kepada Rasulnya luar biasa, karena kita bersalam kepada Rasul. Taib. Nah, di antara zikir yang sangat afdol yang diucapkan Rasul dan juga Rasul-Rasul sebelumnya adalah la ilaha illallah. Maka musannif kitab ini mengatakan hendaknya mengucap la ilaha illallah ma'at ta'zim, dengan ta'zim jahran dan jahar, wa tas'id illallah, dan ketika sampai kepada lafaz illallah agak naik suaranya melebihi yang awal, la ilaha illallah, begitu. Jadi jangan dibilang ntar itu wah ngarang-ngarang gitu. Memang begitu yang Nabi ajarkan kepada para sahabat, begitu illallah gitu kan. Itu agak naik. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala radhiyallahu taala anna wa anhu fi kitabin lahu yusamma Thamratul A'mal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi la ilaha illallah man hafadha ala qawli la ilaha illallah zahiran wa ja'ala lisanahu mustaghraqan fiha fatahallahu ala qalbihi nurul kasfi an sirriha, intaha. Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitabnya Thamratul A'mal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membahas la ilaha illallah, Nabi berpesan man hafadha, barang siapa yang menjaga atau mendawamkan ala qauli la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah zahir, secara zahir lisan begitu, wa ja'ala lisanahu mustaghraqan fiha, dan lisannya sudah tenggelam dalam la ilaha illallah. Jadi nggak apa-apa, saya belum bisa zikir hati Ustadz, baru zikir lisan, nggak apa-apa, jadikan lisanmu tenggelam dengan la ilaha illallah. Artinya apa? Diperbanyak, dibiasakan, dilanggengkan terus, nanti ada buahnya. Nggak ada yang nggak berbuah, yang kita tanam itu mesti berbuah. Kenapa? Karena Allah itu nggak mau punya utang sama kita. Jadi yang kita lakukan dibayar, nggak ada utang. Nah, apa buahnya? Fatahallahu ala qalbihi nurul kashfi an sirriha. Maka Allah masukkan, Allah buka hati kita ini. Nah, lalu Allah terangkan dengan nur kasyafnya Allah sehingga tersingkap rahasia-rahasia la ilaha illallah. Subhanallah. Nah, inilah ilmu sir yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, terus kepada keturunannya, sampai kepada kanjeng Nabi, sampai kepada para sahabat, sampai kepada kita. Ya, makanya mungkin pernah saya sampaikan di sini bahwa
Suatu ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah itu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya zikir yang paling afdal." Gitu kan. Saya mau dapat zikir yang paling utama nih Rasulullah gitu kan. Zikir gacoan kalau kata orang Betawi gitu kan. Yang lain nggak ada yang bisa ngelawan gitu kan. Iya. Sehingga ada lawan. Nabi senyum, kata Nabi kita, "Kul, ucapkanlah la ilaha illallah." Ucapkan la ilaha illallah. Kata Sayyidina Ali, tapi ini bukan bandel ya, bukan ngeyel. Bukan juga protes, tapi tolabul hikmah, meminta hikmah. Sama kayak malaikat ketika tahu Allah ingin ciptakan Nabi Adam kan tuh nanya, itu bukan ngeyel, tapi tolabul hikmah, mencari hikmah. Kata Sayyidina Ali, "Ya Rasulullah, kalau cuma la ilaha illallah sih saya udah sering." Gitu kan, iya. Udah biasa. Maksudnya yang spesial gitu kan, ini selain sepupunya juga mantunya kan gitu kan. Khususon lah gitu kan, minta masa la ilaha illallah ini udah biasa. Nabi kita senyum. Kalimatnya biasa, wahai Ali, tapi kaifiyatnya, caranya kamu tahu nggak? Nggak tahu. Nah, ini. Ketika kamu mengucap la ilaha illallah, kamu pejamkan mata kamu gitu kan. Tapi lihat dulu, perhatikan wajah saya, lalu pejamkan matamu, lalu ucapkan la ilaha illallah. Maka Sayyidina Ali pandang wajah Rasul, dan jangan dikira kalau orang hidup sama Rasul bisa memandang wajah Rasul seperti kita saling memandang begini. Jarang orang berani memandang wajah Nabi itu, jarang. Kenapa? Wibawanya Rasulullah SAW. Jadi orang tuh kalau ngelihat nunduk lagi. Jangan dikira orang sama Nabi enak ya kita bisa. Enggak semua orang. Ngelihat Nabi sekilas terus nunduk lagi. Ngelihat Nabi silau nunduk lagi. Gitu. Jarang. Ya. Jarang sekali. Musuh-musuh Nabi itu enggak berani memandang wajah Nabi. Suhail bin Amr ketika negosiasi dengan Nabi, ya dia nggak mandang Nabi, nunduk aja gitu kan. Ini wibawanya Rasulullah SAW. Lihat muka saya, gitu kan. Begitu dilihat sama Sayyidina Ali, lalu pejamkan mata, mengucapkan la ilaha illallah. Nah itulah. Ya kan, thariqah zikir la ilaha illallah yang diturunkan kepada Sayyidina Ali adalah sambil memejamkan mata. Nah itu sampai kepada guru kita terus. Makanya kita kalau zikir la ilaha illallah itu sambil memejamkan mata itu ya dari guru-guru kita begitu. Ada lagi thariqah zikirnya Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, duduknya seperti duduk tahiyat akhir. Ada lagi yang seperti duduk tahiyat awal. Macam-macam tergantung kepada siapa Nabi ajarkan. Maka thariqah yang bersanad bersambung kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bermuara atau bersumberkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini la ilaha illallah ya, luar biasa. Jadi hendaknya kalimat zikir kita terserah apa saja, yang penting di sana ada la ilaha illallah. Wa tustaratu salah satu syurutin ba'dal farad minaz zikri. Dan setelah selesai zikir disyaratkan 3 hal. Nah, tadi kan kita sudah bahas sebelum zikir, saat berzikir gitu. Karena sekarang setelah zikir apa yang kita kerjakan? Apakah setelah zikir langsung tidur gitu kan? Iya. Habis zikir langsung selonjoran, habis zikir langsung nonton TV apa bagaimana? Ada 3 syarat yang dianjurkan para ulama. Al-awalu as-sukutu, diem. Habis zikir selesai dianjurkan diam. As-sukutu. Fa idza sakata yakhsha wa yaskun wa yahduru ma'ahu qalbuhu mutaraqiban liwaridiz dzikri fala'allahu yaridu alaihi faya'ummu wujuduhu fi lahzatin ma lam ya'ummahu birriyadah wal mujahada fi salasina sana. Seseorang kalau setelah zikir selesai, ya setelah ritual zikir selesai, lalu dia diam dulu, menunggu, diam aja sambil merenungi. Ya, mungkin kalau yang mengamalkannya malam hari sebelum tidur, habis zikir dia nggak langsung tidur, langsung pergi, dia duduk dulu di tempatnya itu, lalu dia merenungi pagi ini saya ngapain, ada nggak maksiat, merenung.
lalu merenungi kalimat zikirnya. Nah, itu kata musannif ini akan mengundang datangnya waridat dari Allah atas zikirnya. Faidah, ilham, nur yang Allah turunkan kepada dia itu akan datang. Dan itu lebih utama dan mungkin tidak akan dia dapatkan kecuali kalau dia sudah mujahadah selama 30 tahun. Iya. Mujahadah 30 tahun, mengurangi makan, mengurangi bicara, mengurangi tidur, menjauhi manusia. 30 tahun. Nah, baru dapat tuh waridatnya, gitu kan. Nah, kalau kita nggak sanggup Ustaz, sudah yang ini nih. Habis zikir, diem dulu, merenung dulu. Renungi apa yang kita kerjakan, renungi apa yang kita baca. Ya nggak usah lama-lama lah gitu kan, 5 menit, nggak apa-apa. Yang penting diam, jangan langsung beranjak gitu kan. Was athani ayyazuma nafsahu miraran li'annahu asra' litanwiril basirah wa kashfil hijab wa qat'i khawatiri syaitani wan nafsi li'annahu idza zama nafsahu wa atala hawasahu asbahal mayyita wal mayyitu la yaqsiduhu syaitan. Yang kedua, setelah kita diam habis zikir, dianjurkan untuk yazum. Zama yazum itu mengikat, ya, mengikat diri. Maksudnya adalah menahan diri dari keinginan-keinginan. Ya, dari keinginan-keinginan. Sambil diam cek WhatsApp. Jangan gitu kan. Nah, mau ngecek WhatsApp itu bagian dari hawa nafsu. Tinggalin dulu sebentar, tahan dulu. Ya kan, tahan dulu. Nah, jadi hendaknya menahan diri kita, menundukkan hawa nafsunya sebentar. Jadi diam, tafakur, tadabbur di situ, lalu menahan dari syahwatnya. Mau kemana nih syahwat kita nih? Karena kalau habis ibadah, syahwat biasanya kenceng tuh. Biasanya begitu. Nah, termasuk syahwat apa? Yang ketiga, al-imtina an syurbil ma' akibat zikri. Tahan dulu, jangan minum setelah zikir. Habis zikir haus, pengen minum, itu syahwat. Gitu kan. Maka kata musannif ini, tahan dulu. Ya, habis kita zikir gitu kan, haus nih, minum gitu kan. Jangan. Diam dulu, tahan dari syahwat, termasuk syahwat adalah minum. Lapar. Ya, itu. Jadi tahan dulu situ. Ada jeda 5 atau 10 menit. Nah, setelah itu kira-kira syahwat kita nih udah nggak terlalu pengen, baru dah kita bangun, kita minum, kita makan, boleh. Ini kalau mau dapat kamal, kesempurnaan. Tapi kalau mau cuma dapat amal, habis zikir makan ya makanlah gitu kan. Dapat amal, dapat hitung zikirnya pahala. Tapi kalau mau kamal sempurna dalam melatih batin kita, karena kita ingin zikir itu ada bekasnya. Maka habis kita zikir tadi haus pasti. Dan memang tujuan zikir itu membuat haus. Membuat rindu, itu tujuan zikir. Jadi jangan langsung dibabat dengan minum. Nah, setelah syahwatnya agak reda atau mereda, baru kita minum. Nah, makanya Imam Al-Haddad radhiyallahu taala anhu itu habis zikir, halaqah zikir yang selesai, nggak langsung pergi, nggak langsung kemana, semuanya diam dulu. Nah, setelah reda baru beliau minum. Lalu diedarkan kepada para jamaah minum, gitu kan. Nah, karena mengikuti kepada sunnahnya Nabi SAW, Nabi itu kalau ada satu perkumpulan tidak akan pernah perkumpulan itu bubar sebelum dikasih minum, gitu kan ya, sebelum minum. Itu sunnahnya Nabi yang diteladani oleh beliau, ya. Subhanallah. Baik. Wa qala al-alama asy-Syaikh Abdurrahman fi kitabihi fit tibbi qala al ulama at-tafakkuru fi masnu'atillahi ta'ala huwa adzikru al-qalbi wa huwa afdalul dzikri. Berkata Asy-Syaikh Al-Alama Abdurrahman Ba Katsir Asy-Syikhri dalam kitabnya At-Tib. Apa kata beliau? Para ulama mengatakan berfikirnya kita tentang makhluk Allah itu termasuk zikir qalbi. Ya, termasuk zikir qalbi adalah berfikir tentang makhluknya Allah. Nah, entah berfikirnya itu dalam rangka mengagumi penciptaan Allah. Wah, luar biasa, Allah ciptakan ini begini, Allah ciptakan ini. Entah berfikirnya itu memikirkan kemaslahatan makhluknya Allah. Kasihan si fulan tetangga saya ini, ya kan?
begini keadaannya, bagaimana kita ini. Jadi memikirkan kemaslahatan makhluk Allah atau memikirkan keagungan Allah di dalam menciptakan makhluk itu bagian daripada zikrul qalbi. Buat apa nih disebutkan perkara ini setelah menyebut perkara zikir tadi? Artinya kehidupan seorang muslim itu nggak boleh lepas dari zikrullah. Baik zikirnya setelah sholat, itu zikir. Baik zikirnya yang berupa wirid, yang kayak tadi itu. Satu waktu kita ambil, lalu kita ada syaratnya, lalu ada diamnya setelah zikir, itu zikir wirid. Atau setelah itu selesai, sholat sudah selesai, wirid sudah selesai, kita keluar. Kita berjalan di dunianya Allah. Apa yang kita kerjakan? Berleha-leha, bersantai-santai, atau apa? Ya zikir juga gitu kan. Zikir lagi, zikrul qalbi, memikirkan makhluk Allah. Nah, itulah kehidupan seorang muslim tuh begitu hendaknya. Zikir, 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 zikir. Jadi dia sholat, zikir. Dia wirid, zikir. Dia berjalan, zikir juga. Memikirkan. Ya, entah pada penciptaan Allah, entah pada kemaslahatan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ya. Ini akhir daripada bab tentang adab, rukun dan syarat di dalam zikir. Baik. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.